Nggak lama setelah si Miftah ini masuk kamar mandi, tiba-tiba dia dengar ada suara jeritan kencang kali dari luar base camp. Kayak gitu kan, terkejut si Miftah. Suara apa tuh? Dia pun mencoba mempertajam pendengarannya, tapi buang airnya belum kelar nih. Dia main di kamar mandi. Suara apa tuh gitu kan? Tapi setelah jeritan yang pertama itu dia dengar, dia udah nggak dengar suara apa-apa lagi nih, Cuma suara itu aja lah sekali. Abis itu sisanya dia dengar ya udah suara hujan, suara gemuruh petir kayak gitu kan. Nah, waktu itu Miftah berasumsi, mungkin aku salah dengar kali ya. Dia lanjut lagi lah itu buang air kan. Dan setelah selesai, baru dia menuju ke dapur ngerebus air untuk bikinin kopi-kopi kawannya. Dan sambil menunggu airnya mendidih, Miftah balik lagi ke ruang tengah nih. Pas nyampe di sana, kawan-kawannya nanya, mana kopinya? Tunggu dulu, air baru kumasak belum mendidih, kata gitu. Dan di sini Miftah langsung kepikiran soal kejadian di kamar mandi. Dia langsung lah duduk ke rombongan, terus dia buka topik obrolan ini. Tadi kalian ada dengar suara orang ngejerit gak sih? Suara kayak perempuan atau mirip anak-anak gitu, kata si Miftah kayak gitu. Nah, dengar pertanyaan si Miftah, seisi ruangan langsung pandang-pandangan dia. Hah? Gak ada, dari tadi yang kami dengar cuma suara-suara kami aja sama suara hujan nih lah, kata mereka. Betul, memang kami gak dengar. Nah, rumah tuh juga bukan besar-besar kali gitu loh. Ya biasa lah, rumahnya pas lah gitu. Cuman kami gak ada dengar suara jeritan. Nah udahnya karena tidak ada satupun yang dengar suara jeritan itu, dah Miftah pun gak ngelanjutin obrolannya. Berarti aku mungkin salah dengar kali tadi itu ya gitu. Nah, dia memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan lanjut lagi lah nih, balik ke dapur bikinin kopi buat temen-temennya. Dah, menjelang tengah malam, nih masih di hari itu ya, menjelang tengah malam, rapat tim KKN mereka pun selesai. Tapi hujannya belum reda, malah makin deras lagi di situ. Nah, kondisi inilah yang membuat si Tira sama teman-teman perempuan lainnya nggak bisa lah balik ke sekretariat atau tempat tinggal mereka kan. Jalanan becek, lumpur, licin, gelap pula, hujan, angin pula inilah kan. Akhirnya diputuskanlah mereka berempat yang cewek-cewek ini nginap di base camp, di tempat cowok-cowok. Di base camp itu kan ada 3 kamar kan, Nah, Tira sama kawan-kawan perempuan lainnya ini tidur di kamar kedua, jadi nggak nyampur sama cowok-cowok ya. Tidurlah mereka istirahat nih. Karena capek dan ngantuk kali mungkin Tira sama kawan-kawannya kecuali Fitri udah tertidur duluan nih. Tapi baru beberapa jam lagi tuh tertidur, nah dia Tira kebangun gegara dia keganggu sama suara ketokan yang entah dari mana suara itu. Tok 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 kayak gitu. Nah, ketukan itu terdengar sayup-sayup gitu kan. Tira dengar suara itu tapi dia nggak langsung buka mata. Dia cuma kebangun aja, ngetok gitu. Nah, dia coba tidur lagi. Tapi baru dia mau tidur, suara ketokan itu makin keras lagi. Tok 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 gitu. Gak lama bunyi. Suara dari pintu kebuka, Terkejut si Tira. Apa tuh? Dia langsung buka matanya. Dia tolehlah ke arah pintu kamar. Nah, remang-remang dia nengok ada seseorang yang berdiri di ambang pintu. Nah, orangnya lagi macam ngobrol lirih, sama orang lagi di luar pintu. Waktu ditengok lagi sama si Tira kan. Rupa itu kawan ya. Bukan macam-macam. Fitri. Fitri kan belum tidur kan. Fitri lagi ngomong sama orang. Ditanya lah, ngapa Fit? Ngapa kok belum tidur gitu? Udah sih, aku baru mau tidur tadi, tapi kebangun gara-gara ada yang ketok pintu, katanya. Nah, gak lama muncul orang dari balik pintu tuh, si Reza rupanya. Jadi lagi ngobrol depan itu si Fitri sama Reza. Terus satu Reza dan nongol kan si Tira udah bangun nih. Reza tiba-tiba ngomong kayak gini, Ra, kok bisa keluar bentar nggak? Penting, kata. Dia ngajak si Tira sama Fitri ngumpul dulu di ruang tengah buat ngobrolin sesuatu. Bangunlah aku Nadia sama si Fitri berdua aja nih. Nurut ikutlah ke ruang tengah. Nah, rupanya di sana udah ada seluruh anggota laki-laki semua ya ada di situ terduduk ya kan. Dan wajah mereka serius sekali, serius sekali. Di situ aku udah ngerti ini pasti terjadi sesuatu nih gitu kan. Dah, Tira ikut nimbrung kan duduk di situ. Terus Reza buka obrolan. Tira, Fit, kalian ingat nggak tadi kalau Miftah bilang dia dengar suara jeritan dari kamar mandi? Iya, ingat aku. Kenapa rupanya? Nah, tadi kami dengar juga suara itu lagi, Nggak cuma Miftah aja, kami semua dengar. Iya ya, suara tuh macam dari arah rumah di ujung belakang base camp kita tuh, Ingin kali kami dengarnya macam ngerintih kali dia tuh. Ada lagi kawan laki-laki yang nimpalin kan. Nah, dengar itu Tira langsung ingat kalau memang Nadia di belakang base camp cowok itu ada sebuah kebun. Nah, di ujung kebun itu ada rumah kecil. Nah, rumah ini ditinggali sama seorang ibu muda dan juga mertuanya. Nama ibu mudanya Teh Siti, nama mertuanya Mak Unye. Nah, Teh Siti ini baru aja ngelahirin bayinya seminggu yang lalu, dan aku sama kawan-kawan juga sempat ngejenguk ke sana bawain kebutuhan bayi lah buat si Teh Siti ini. Tapi waktu kami nyampe rumahnya, rumah tuh sepi kali Nadia, nggak ada laki-laki yang tinggal di rumah tuh. Barulah dari situ kami tahu kalau ternyata suami mereka berdua, suaminya Teh Siti sama suaminya Mak Unye ini lagi pergi ngerantau ke Jakarta dan udah lama kali nggak balik. Bahkan waktu Teh Siti ini melahirkan, mereka nggak balik loh. Jadi mereka tinggal berdua aja sama ngerawat bayi yang baru lahir tuh. Nah, Reza sama kawan-kawan laki lain menduga kalau suara jeritan itu berasal
berasal dari rumahnya Mak Unye. Karena takut terjadi apa-apa sama Teh Siti dan juga Mak Unye, Reza pun mengusulkan untuk ngecek rumah mereka ya kan. Nah, pada saat itu diputuskan yang akan pergi ke sana Reza ditemani sama si Miftah yang pertama kali bikin kopi itu. Nah, Miftah ini nemenin dia soalnya Miftah yang badannya paling kekar lah dia, paling gagah lah dia. Dan dia juga jago bela diri. Jadi kalau misalnya ada penjahat atau amin-amin ada apa-apa lah sejenisnya di rumahnya Mak Unye itu bisa dilawan sama si Miftah ya kan. Pergilah nih mereka berdua, Reza sama si Miftah. Ya weh, kalau pergi ngecek hati-hati ya gitu. Nah, pada saat itu Reza sama Miftah membawa perlengkapan seadanya, mereka bawa senter sama mereka bawa HT untuk memudahkan komunikasi. Karena waktu itu belum ada HP Nadia. Jadi komunikasi kami selama di sana ya memang pakai HT itulah. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Reza sama Miftah memberanikan diri pergi ke rumahnya Mak Unye lewat pintu belakang ya kan. Sementara Tira sama kawan-kawan yang lainnya nunggulah itu dari dalam base camp. Suasana malam itu Nadia sunyi kali. Meskipun hujan udah berhenti ya nggak ada suara khas dengkingan kodok setelah hujan tuh loh. Bahkan bunyi-bunyi serangga yang nggak ada waktu tuh. Tira langsung ingat ucapan omnya yang pecinta alam ini.